Shalom jemaat Tuhan Gereja BM LEC. Tuhan itu sangat baik, amin. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, amin, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari kita akan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sangat baik, dan Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita, dan kasih setianya sentiasa beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita angkatkan pujian dan penyembahan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji saja dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasan selamanya, setianya, setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Baikkan kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku
kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Pegang hidupku, Kau sungguh baik. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kasih bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Salam semua, terpujilah Tuhan, dan kita bersyukur berkesempatan lagi untuk berkongsi kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan, keluarga besar BMLC, saya mengucapkan terima kasih di mana kalian telah mendoakan bagi kesehatan saya, baik pun bagi Pastor William yang telah mendoakan saya. Dan saya berterima kasih kepada semua jemaat Tuhan, keluarga besar BMLC yang telah sokong saya dalam doa, meminta kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan pada hari ini saya juga berterima kasih di mana boleh berkesempatan menyampaikan firman Tuhan, berkongsikan kebaikan Tuhan untuk jemaat kalian. Dan saya bersyukur pada hari ini memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita semua, memperingatkan kita akan kasih Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan persekutuan kita dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita, memimpin keluarga kita, memimpin setiap pribadi kita, supaya kita terus dikuatkan dan diberi semangat di dalam kehidupan kita, dalam iman kerohanian kita kepada Kristus Yesus. Dan kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu, dan kami berterima kasih berkesempatan untuk belajar melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih Kristus, yang menguatkan iman dan roh kami Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi seluruh keluarga besar BMLC. Pada hari ini Tuhan, melalui persekutuan kami, biarlah pekerjaan Roh Kudus memperkayakan pikiran kami, mengingatkan kami akan kasih Kristus, menguatkan iman kami, mengkokohkan iman kami tentang kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu percaya, melalui kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menjelaskannya lebih dalam lagi kepada jemaat, supaya mereka terus mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu bawa pada hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu percaya, melalui firman-Mu Tuhan kami dikuatkan. Melalui firman-Mu Tuhan kami semakin hari semakin yakin bahwa kehidupan kami bukan hanya untuk kami, tetapi untuk Tuhan dalam segala urusan yang kami laksanakan. Terpujilah Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini saya ingin mengongsikan dan saya membawa kita untuk melihat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Yeskel 3 ayat 18 sampai yang ke-20. Yeskel 3 ayat 18 sampai yang ke-20 yang berbunyi demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab
atas nyawanya daripadamu. 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ayat yang terakhir yang 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini yang dikatakan di dalam Yeskel 3 ayat 18 sampai 20. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui teks Yeskel ini saya akan mengungsikan satu tema untuk kita renungkan, untuk kita berpikir dalam kehidupan kita, apa tujuan kita dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus. Hari ini saya mau membawa satu tema yang berbunyi demikian. Mengapa kita harus menginjil? Tema yang saya kongsikan melalui Yeskel 3 ayat 18 sampai 20 yang berkata, mengapa kita harus menginjil? Dan melalui tema ini mengingatkan kita kembali dan visi dan misi Tuhan bagi BM, supaya kita sadar apa tujuannya kita dipilih, suku kita dipilih oleh Tuhan. Sebab itu mengingatkan kita kembali melalui teks ini supaya kita belajar, supaya kita mengetahui banyak jiwa yang perlu dimenangkan untuk Kristus. Melalui teks Yeskel 3 ayat 18 ayat 20 ini mengingatkan kita tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apakah kita sedang ataupun berusaha melakukan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kabar baik Tuhan itu kepada orang yang belum mendengarnya. Penginjilan adalah tugas gereja secara umum yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan tugas setiap anak Tuhan secara pribadi. Bacaan teks Yeskel memberikan kepada kita alasan mengapa penginjilan itu penting. Mungkin kita bukan seorang penginjil yang biasa berkhotbah di muka orang banyak, tetapi setiap orang percaya diwajibkan untuk menceritakan perbuatan Allah yang telah berlaku bagi dirinya secara pribadi kepada setiap orang. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang dipilih, yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita mengingatkan kehidupan kita telah dikeluarkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita dapat mengerjakannya? Mengerjakan mengapa kita harus pergi menginjil. Ada 2 poin yang saya ingin kongsikan untuk kita. Mengingatkan kita kembali, menyegarkan pikiran kita kembali. Perjuangan hamba-hamba Tuhan, perjuangan bangsa-bangsa kita yang telah menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum mengenal tentang keselamatan melalui Injil Kristus. Ada 2 poin yang saya kongsikan untuk kita. Yang pertama, penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat. Penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat. Tiada keselamatan di luar Allah. Itulah yang kita sampaikan kepada orang lain mengenai tiada keselamatan di luar Allah. Mazmur 51 ayat 14 berkata demikian. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah, selamatkanku, keselamatanku,
maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, kata Raja Daud, Allah keselamatanku. Di sini permohonan Raja Daud untuk pengampunan dan pemulihan berdasarkan kasih karunia, kemurnian, kasih yang tidak pernah gagal, dan belas kasihan Allah. Daud rindu agar hati dan batin yang menjadi pusat kehendak manusia diperbaharui agar ia tidak berbuat dosa lagi. Daud sudah membuktikan tekadnya dalam hidupnya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Permohonan Daud kepada Allah, bersihkanlah aku, katanya, seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, kata Raja Daud. Daud mengakui dosanya. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa memohon pengampunan atas dosanya agar dia bebas mendekat kepada Allah. Dia berjanji akan berbuat semampunya demi kebaikan jiwa-jiwa orang lain. Daud meyakini bahwa pertobatannya yang jujur di hadapan Allah, karena itu dia tidak ragu bahwa Allah akan menerimanya. Ini yang terdapat di dalam Mazmur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita belajar dan melihat daripada kata-kata firman Tuhan, mengapa kita harus menginjil. Ini perkara yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita dipilih? Mengapa kita? Kenapa bukan orang lain? Dan kita renungkan perkataan mengapa kita dipilih oleh Allah. Kenapa gereja kita dipilih oleh Allah untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan sorga. Karena tiada keselamatan di luar Yesus. Yesus memilih kita supaya dipakainya menyatakan kebesaran Allah, karena tiada keselamatan di luar Yesus. Yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Ia memperkenalkan kepada kita jalan menuju kepada Bapa. Ia datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus. Melalui pengorbanannya sendiri, dia adalah kebenaran. Bukan sekadar pemberita kebenaran. Dia adalah hidup, bukan sekadar pemberi hidup. Dialah sumber kehidupan. Itu sebabnya dia boleh memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah kabar yang perlu kita sampaikan kepada orang yang belum mengenal arti keselamatan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Tidak ada ajaran ataupun peraturan ataupun disiplin yang berfaedah menyelamatkan orang dari murka Allah karena dosa mereka. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada ajaran ataupun peraturan atau disiplin yang berfaedah menyelamatkan orang dari murka Allah karena dosa mereka selain Yesus Kristus jalan kepada Allah ataupun jalan kepada Bapa. Sebab itulah mengapa kita harus pergi menginjil. Sebab kita tahu pribadi kita telah dimenangkan Tuhan, dikeluarkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan di situ kita dipilih oleh Allah menjadi pengikut Kristus untuk menyampaikan kabar keselamatan. Melalui Yohanes 14 ayat 6 ini berkata, dalam bagian ini Thomas dan Filipus dipakai oleh Tuhan.
Yesus sebagai batu loncatan untuk lebih dalam menjelaskan hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, betapa seringnya manusia kecewa dengan keadaan di bumi ini. Sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kita, kegagalan, dan sebagainya, membuat manusia merindukan sesuatu, tempat yang damai. Hanya Kristuslah yang tahu jalan ke tempat itu, karena ia berasal dari sana. Orang Kristen yang beriman kepada Kristus tidak akan berakhir pada kesia-siaan, melainkan berujung pada kekekalan, yaitu surga mulia. Filipus harus menerima penjelasan bahwa di dalam Kristus setiap orang percaya berkesempatan melakukan pekerjaan Bapa seperti yang dilakukan oleh putranya. Itulah yang kita teladani. Apa yang telah dilakukan Yesus sewaktu dia melayani di permukaan bumi, dan kita melihat apa yang dilakukannya. Sebab itu dia memilih kita, dia memilih gereja kita, dia memilih pribadi kita untuk menyatakan kabar baiknya, supaya orang lain juga mendengar berita keselamatan. Inilah yang menjadi hak istimewa setiap orang percaya, yaitu pengikut Kristus. Yesus berkata kepada mereka, yaitu Simon dan Andreas, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekalipun kita pada saat ini tidak mendengar perkataan yang keluar daripada mulut Yesus, seperti mana dia memanggil Simon dan Andreas, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan kita renungkan, kenapa kita dipilih oleh Allah? Bukan melihat keadaan pribadi kita, tapi kita merenungkan kasih setia Tuhan. Kenapa dia memilih kita? Mengapa kita? Kenapa tidak orang lain? Di sana kita berpikir, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, panggilan yang pertama kepada para murid Yesus ialah agar mereka mengikut Yesus serta mengenal dia secara pribadi. Dia memanggil Andreas, Simon dan Andreas, supaya mereka mengenal dia secara pribadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengetahui bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan persoalan apa pekerjaan atau perbuatan kita di masa lalu. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengetahui bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan persoalan apa pekerjaan atau perbuatan kita di masa lalu. Tuhan mengkehendaki agar setelah kita diperbaharui, kita melayaninya seturut kehendaknya. Itulah yang Tuhan inginkan. Setelah kehidupan kita diperbaharui, dia mau kita melayani dia seturut kehendaknya. Bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti dia, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya. Saya ulangi sekali lagi. Bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti dia, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih,
penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Allah. Dan poin yang kedua, mengapa kita harus menginjil? Poin yang kedua, penginjilan itu penting karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Kita ingat daripada perkataan firman Tuhan, penginjilan itu penting karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Keselamatan orang lain ada di tangan kita. Nah, sebab itulah kita harus berpikir, kenapa kita yang dipilih oleh Tuhan? Karena keselamatan orang lain yang belum mengenal arti Kristus, belum mengenal arti nama keselamatan, Allah memilih kita. Karena penginjilan itu penting, karena penginjilan adalah tanggung jawab kita, gereja Tuhan, pribadi anak Tuhan. Karena keselamatan orang lain ada di tangan kita. Dan kita melihat daripada Yeskel 3:18 yang berkata demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini yang perlu kita ingati, yang perlu kita sadari. Kalau bukan kita yang telah diselamatkan Tuhan, siapakah lagi yang harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Sebab kita dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di sana kita berpikir, jangan kita hanya berpikir hanya untuk pribadi kita, hanya gereja kita, hanya untuk BEM, tetapi kita ingat amanat agung Tuhan yang telah meminta supaya setiap gereja di dalam bawah pimpinan BEM, kita terus melaksanakan visi dan misi Tuhan, supaya kita datang menjadi terang Kristus, karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Yeskel ditugaskan menjadi penjaga, memperingatkan saudara sebangsanya bahwa mereka yang terus hidup di dalam dosa dan menolak Allah akan dihukum dengan kematian. Apabila Yeskel lalai memperingatkan orang fasik, ia akan diminta dipertanggungjawab atas kematian mereka. Sebab itu, janganlah kita lalai. Pergunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita, karena kita memiliki tenaga dan kita terus melihat dan tujuannya Tuhan. Dan seringkali kita meminta, kenapa hari ini saya dikuatkan? Kenapa hari ini pikiran saya senantiasa mengingatkan kasih Kristus? Jangan kita lupa, penginjilan adalah tanggung jawab kita. Karena keselamatan orang lain ada di tangan kita. Dan kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan kita amanat untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20, yaitu memberitakan Injil adalah tanggung jawab gereja Tuhan, menyatakan peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Itulah amanat agung yang telah Tuhan simpan di dalam kehidupan orang Kristen, simpannya di dalam kehidupan orang percaya, supaya kerinduan itu terus membawa kita, dan tujuan sasarannya Tuhan. Memberitakan Injil adalah tanggung jawab gereja Tuhan, menyatakan peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjanjian baru, hamba Allah yang setia juga
harus memperingatkan orang-orang dalam jemaatnya yang hidupnya tidak benar, bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan keselamatan jikalau mereka tidak bertobat. Itulah sebabnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mempergunakan waktu kita menegur jikalau ada di antara kita yang telah melakukan pelanggaran, supaya mereka sadar karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebab itu kita memanggil mereka balik datang kepada Kristus, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan pada hari ini kita mengingatkan kehidupan kita, apa yang harus kita sumbangkan apabila kita diperintahkan pergi menginjil. Mengapa kita harus menginjil? Dan kita menyumbangkan keuangan kita untuk membantu di dalam kuasa penginjilan. Karena kita tahu di dalam kuasa penginjilan banyak memerlukan keuangan. Dan kita menyumbangkan tenaga kita. Kita support mereka dalam doa, supaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pribadi-pribadi, gereja-gereja Tuhan yang mempunyai visi di dalam kuasa penginjilan, yang membangunkan gedung gereja dalam kuasa penginjilan, jangan kita lupa kita terlibat di dalam semuanya, karena kita tahu penginjilan adalah tanggung jawab kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sesuai dengan firman Tuhan, mengapa kita harus menginjil, dan perkara ini sangat penting untuk kita ingati sekali lagi. Walaupun keadaan dunia sekarang ini ketakutan tentang penyakit coronavirus, tetapi kita bukan berhadapan dengan coronavirus. Kita berhadapan dengan tujuan tanggung jawab yang Yesus nyatakan dalam Matius 28. Penginjilan adalah tanggung jawab kita. Dan kita terus berjuang. Dan kita terus menyatakan visi Tuhan. Karena pribadi kita yang digunakan pakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Mengapa kita harus menginjil? Dan penginjilan ini tidak akan berhenti. Dan itulah tanggung jawab kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan kita dipanggil untuk tugas membawa orang lain untuk mengikuti Yesus. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena murid-murid Yesus dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kita dipanggil untuk tugas membawa orang lain untuk mengikuti Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus memanggil orang-orang biasa dan menjadikan mereka luar biasa. Yesus mampu menjadikan orang biasa seperti kita menjadi luar biasa di mata Allah. Saya ulangi sekali lagi, Yesus mampu menjadikan orang biasa seperti kita menjadi luar biasa di mata Allah. Itulah tanggung jawab yang dinyatakan di dalam Matius 28. Penginjilan adalah tanggung jawab kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali apa dan misi kita BM, keluarga besar BM LEC. Dan saya tahu banyak pos penginjilan yang telah dijangkau oleh gereja kita, dan kita terus berjuang untuk follow up mereka, datang dan mendekat lagi kepada mereka, supaya mereka terus menerima keselamatan yang datang daripada kita, yang kita kongsikan untuk mereka, supaya mereka menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Melalui perkongsian firman Tuhan yang bertemakan mengapa kita harus menginjil, dan saya telah kongsikan 2 poin untuk kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat. Dan poin yang kedua, penginjilan itu penting karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Melalui perkongsian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita terus berjuang di dalam kuasa penginjilan. Mengapa kita harus pergi menginjil? Dan bawa semua ini dalam doa kita supaya gereja kita terus
bervisikan penginjilan dan menjangkau jiwa bagi kerajaan surga. Saya percaya sedikit perkongsian sebagian daripada firman Tuhan ini mengingatkan, menyegarkan kita kembali betapa pentingnya penginjilan itu di dalam visinya Tuhan bagi gereja kita BEM. Saya percaya perkongsian firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan terpujilah Tuhan. Firman Tuhan saya kongsikan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Salam, terpujilah Tuhan.